Baik, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Yoda Trisnan Prananta. Di video ini, saya akan menjelaskan isi dari dokumen Kamus Kompetensi dalam proses rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM berbasis kompetensi. Baik. Jadi dokumen ini tuh disusun sebagai tugas MSDM berbasis kompetensi dan fokus utama pembahasannya adalah bagaimana kompetensi menjadi dasar dalam proses rekrutmen. Kompetensi yang dimaksud bukan hanya skill teknis, tetapi juga pengetahuan, kemampuan perilaku, hingga pola pikir yang dibutuhkan seorang agar dapat bekerja secara efektif gitu. Jadi, menurut Sherman pada tahun 2011, kompetensi ditentukan berdasarkan kompetensi cluster yang terdiri dari pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, dan kemampuan atau abilities. Jadi, ketika komponen ini membantu mengidentifikasi apa aja ya kapasitas yang diperlukan seseorang agar mampu menjalankan tugas secara efektif. Oke, kita masuk ke penentuan profil kompetensi. Bagian pertama itu ngejelasin gimana nentuin profil kompetensi untuk suatu jabatan. Nah, di sini tuh contoh jabatan yang digunakan tuh levelnya tuh manager, teman-teman. Atau DH, atau yang bisa disebut department head. Nah, jadi kita ngebagi kompetensi jadi beberapa kategori. Nah, yang pertama tuh A, core kompetensi. Core kompetensinya itu tuh berisi inti yang wajib dimiliki seorang leader. Misalkan learning agility itu tuh bisa diartikan sebagai kemampuan cepat belajar dari pengalaman. Terus integrity dan responsibility itu tuh keselarasan perkataan dan tindakan. Change and adaptability itu tuh kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Terus readiness itu kesiapan memimpin tim dan terakhir strategic thinking and customer focus. Itu pemikiran jangka panjang dan berorientasi pada pelanggan. Jadi itu setiap kompetensi juga diberi contoh perilaku yang terlihat dalam pekerjaan. Misalnya pada integrity jadi misalkan pada integriti salah satu indikatornya tuh adalah menjadi panutan dan mampu menjaga etika dalam pengambilan keputusan gitu. Oke, kita sekarang masuk ke managerial dan leadership competence. Jadi di bagian berikutnya ini tuh dijelasin kompetensi tambahan untuk level manajerial, misalnya mengelola perubahan organisasi, terus menganalisis data untuk mengambil keputusan, terus juga coaching bawaan dan mengatur alur komunikasi antar divisi, terus menggerakkan tim mencapai targetnya gitu. Jadi intinya bagian ini tuh nunjukin kemampuan yang membedakan leader dengan staf biasa, yaitu kemampuan mengarahkan, memutuskan, serta menanggung tanggung jawab strategis dalam organisasi gitu. Nah, terus kita langsung masuk ke ini nih yang technical kompetensi nih. Jadi kita akan masuk ke kompetensi teknis nih teman-teman. Jadi di sini tuh contohnya ada technical knowledge and system understanding yaitu kemampuan memahami SOP dan sistem kerja. Gitu terus ada technical assurance dan problem solving. Itu tuh eh, eksekusi teknis presisi berdasarkan data. Terus data driven decision dan proses improvement yaitu tuh penggunaan data untuk memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi. Jadi bagian ini tuh penting ketika perusahaan ingin merekrut kandidat yang bukan hanya bisa memimpin tapi juga mampu berpikir analitis dan bekerja berdasarkan data, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide 15. Di sini ada kan tadi kan kita udah bahas kompetensi nih. Sekarang langkah berikutnya tuh lakuin screening CV. Terus ada tiga aspek yang menurut Spacer pada tahun 1993.
yaitu pengalaman relevan. Yang kedua, behavioral evidence itu bisa disebut bukti perilaku di CV, terus pencapaian teknis gitu. Jadi pada dokumen ini tuh udah disediain tabel penilaian CV dari skor 1 sampai 4 gitu nih. Jadi untuk menilai seberapa kuat bukti kompetensi di dalam CV-nya, misalnya apakah kandidat pernah memimpin tim, apakah pernah membuat SOP baru, atau pernah menjalankan proyek inovasi gitu. Nah, kita masuk ke 17. Kita masuk ke 17 nih teman-teman. Jadi itu tuh menyusun pertanyaan wawancara berbasis kompetensi menggunakan metode STAR atau STAR situation, task, action, and result. Di sini tuh udah ada contoh pertanyaan untuk beberapa kompetensi teman-teman. Yang pertama, learning agility. Contoh pertanyaannya seperti di sini. Ceritakan situasi ketika kamu harus cepat mempelajari hal baru untuk memimpin tim menghadapi tantangan besar apa apa yang kamu lakukan dan bagaimana hasilnya. Gitu. Terus yang chance and adaptability. Contoh pertanyaan tuh ceritakan saat kamu memimpin tim menghadapi perubahan organisasi, apa strategi adaptasi yang kamu lakukan. Terus yang terakhir tuh eh innovation, mana innovation? Nah, innovation orientation ini juga bisa nih. Ceritakan inovasi paling berdampak yang pernah kamu pimpin, bagaimana proses kamu mendorong ide tersebut. Nah, kenapa dikasih? Jadi tujuannya tuh interviewer tidak hanya menilai jawaban teori, tapi bagaimana kandidat benar-benar bertindak dalam dunia kerja. Jadi kita kayak kasih pertanyaan yang bisa dikaitin sama dunia kerja gitu. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya untuk mata kuliah MSDM berbasis kompetensi ini. Saya udah Trisnan Prananta mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.